Halo rekan mahasiswa semua, selamat datang kembali di kelas manajemen kita. Kali ini di pertemuan kedua kita masih membahas tentang manajemen, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang pengertian ilmu manajemen, apa itu manajemen, bidang-bidang manajemen. Kini kita berlanjut lagi membahas tentang manajemen dan manajer. Pasti rekan mahasiswa juga sudah tidak asing dengan manajer, di mana manajer itu adalah posisi-posisi yang ditempati oleh orang-orang tertentu dalam suatu jabatan di dalam organisasi. Dalam dunia perusahaan, misal manajemen, ada manajer puncak, ada manajer middle, ada manajer bawah. Baik, secara umum, manajer dapat kita artikan sebagai seorang yang bertugas untuk mengatur sumber-sumber daya yang ada di dalam perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan atau mencapai tujuan organisasi tersebut. Manajer itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama adalah manajer menurut tingkatannya. Yang kedua adalah manajer menurut fungsinya. Manajer kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah menurut tingkatannya, dan yang kedua adalah menurut tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Menurut tingkatannya, manajer ini kita bagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah manajer puncak atau top manager, yang kedua adalah manajer tengah atau middle manager, dan yang ketiga adalah manajer terendah atau lower manager. Manajer puncak ini bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi, serta menetapkan kebijakan dan strategi yang mencakup seluruh organisasi. Manajer puncak itu bisa disebut dalam suatu organisasi bisa disebut sebagai direktur atau presiden direktur dan semua jajarannya. Disitulah manajer puncak. Di tempat lain itu juga bisa disebut sebagai chief executive officer atau CEO, dan ada juga yang menyebut sebagai general manager. Manajer menengah atau middle manager adalah seluruh manajer yang berada di antara manajer puncak dan manajer terendah. Biasanya ini disebut sebagai kepala bagian atau kepala unit atau wakil ketua atau manajer divisi. Dalam pemerintahan itu kadang disebut sebagai kepala bidang atau kepala subdirektorat. Kemudian middle management ini bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang manajer bawahnya atau manajer terendah. Tingkatan yang ketiga adalah lower manager atau manajer terendah. Manajer terendah ini adalah manajer yang bertanggung jawab terhadap tenaga-tenaga operasional yang ada di dalam perusahaan. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, biasanya penyebutan manajer terendah ini adalah dengan jabatan penyelian, atau kalau di dalam pemerintahan bisa disebut kepala seksi. Baik, itu tiga tingkatan dalam manajer menurut tingkatannya. Yang kedua adalah manajer yang terbagi menurut tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Menurut tanggung jawab terhadap perusahaan, manajer dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manajer umum atau general manager,
dan yang kedua adalah manajer fungsional. General manager atau manajer umum itu dapat kita berikan suatu pengertian bahwa manajer umum ini dapat diartikan sebagai manajer yang mengarahkan atau mengkoordinasikan kegiatan dari satu atau lebih departemen atau bagian-bagian dalam suatu organisasi, seperti bagian teknik, bagian produksi, kemudian bagian penjualan, dan merumuskan atau mengelola kebijakan-kebijakan organisasi dengan melakukan tugas secara pribadi atau melalui manajer yang ada di bawahnya. Itu yang kita artikan sebagai manajer umum atau general manager. Sedangkan manajer yang satunya menurut tingkat tanggung jawabnya terhadap organisasi adalah manajer fungsional atau fungsional manager. Fungsional manager ini dapat kita artikan bahwa fungsional manager adalah manajer yang bertanggung jawab pada satu bagian tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Misal bagian keuangan, di situ ada manajer keuangan, bagian sumber daya manusia, di situ ada manajer sumber daya manusia, kemudian pada bagian produksi ada manajer produksi. Demikian pembagian manajer menurut tingkat tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Baik rekan mahasiswa semua, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan apabila ada sesuatu yang akan dikomunikasikan, silahkan komen di bawah. Terima kasih atas kebersamaannya kali ini.